Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan ini mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita bisa kembali bertatap maya ya, bertatap muka secara virtual karena dalam keadaan masih pandemi kita mau tidak mau untuk berinteraksi atau berjumpa dengan cara seperti ini. Tapi alhamdulillah ya sudah bisa kita bertatap muka. Walaupun secara langsung sudah ini ya sudah lama kita tidak bertemu. Oke, sebelum memulai pelajaran seperti biasa kita mulai dulu dengan berdoa. Semoga pembelajaran hari ini bisa berjalan dengan lancar, ilmu yang didapat juga bisa bermanfaat bagi kita. Oke, siapa yang memimpin doa? Alfa? Ya Oke, Pak, siap Pak. silakan. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, sudah kita berdoa ya. Nah, kita absen dulu ya. Ini kayaknya ada sekitar 16 orang dari 21. Berarti ada yang tidak hadir kayaknya. Abdul Ghani ada? Abdul Ghani? Ada Pak. Ada. Ahmad Rianto? Hadir Pak. Mana Ahmad Rianto? Hadir. Ahmad Jaini? Ahmad Jaini? Ada? Ada tapi oh hadir. Hadir Pak. Amira? Hadir. Hadir. Ari Susanto? Ari Susanto? Hadir Pak. Hadir Pak. Hadir. Evana Monasari? Hadir. Hadir. Fahriansah T. Giasi? Ada. Fahriansah T. Giasi? Ada. Fahriansah? Coba. Fatur Rahman? Fatur Rahman? Ada Fatur Rahman? Fatur Rahman? Tidak ada ya. Idris? Ada Pak. Idris? Ada Pak. Oh ada. Iksan Setiadi? Iksan Setiadi? Hadir Pak. Udah. Hadir. Oke. Nah, Audina? Kayaknya ada. Liawati? Kosong. Maisarah? Ada. Melani? Tidak ada ya. Muhammad Alpariji? Hadir Pak, hadir. Hadir. Muhammad Ansar? Hadir Pak, hadir. Hadir. Muhammad Arsyad? Hadir Pak, hadir. Hadir. Alhamdulillah. Muhammad Rifki? Hadir Pak, hadir. Rahmiati Thayyibah? Ada, Pak. Ada. Alhamdulillah. Raudatul Jannah? Hadir. Alhamdulillah. Jaki Saiful Batar? Hadir. Alhamdulillah. Oke. Berarti ada beberapa tadi yang tidak hadir ya. Mudah-mudahan nanti di pertemuan berikutnya bisa berjumpa kembali. Oke. Silakan buka kameranya on cam. Bapak screenshot dulu sebagai bukti bahwa kalian memang hadir. Oke ya. Ayo mana? Buka dulu semua. Ada Amira, Rahmiati Thayyibah, Abdul Ghani, Raudatul Jannah belum dibuka. Oke, 1, 2, 3.
Bapak simpan dulu ya. Nanti akan Bapak kirim di grup kelas kalian. Nah, oke. Alhamdulillah ya. Seperti biasa, karena kita masih zaman pandemi, Bapak masih tidak bosan untuk mengingatkan bahwa kita harus tetap menerapkan protokol kesehatan. Walaupun sekarang kondisi Balangan sudah mulai turun ya, virus coronanya kita sudah mulai jarang melihat ada lalu lalang ambulan yang membawa pasien COVID. Tapi tetap ya kita jangan lalai untuk tetap menerapkan protokol kesehatan karena kita khawatir juga nantinya kita akan naik lagi ya untuk virus ini, untuk pandemi ini. Jadi mudah-mudahan bisa secepatnya mereda dengan protokol kesehatan kita bisa menekan penyebaran virus ini. Dan mudah-mudahan dengan kita tetap menerapkan protokol kesehatan ini kita bisa segera untuk bisa bertatap muka kembali di sekolah. Tentunya kita rindu ya untuk bertemu kembali, untuk sekolah kembali. Oke, LKPD sudah di-download ya. Kemarin sudah Bapak serahkan di grup WA, LKPD dan modulnya ya sudah Bapak serahkan. Mungkin kalian untuk modul sudah membacanya. Mudah-mudahan bisa sudah dibaca, sudah dipelajari sehingga ada hal-hal yang tidak mengerti nanti bisa kita tanyakan atau kita bahas pada pertemuan hari ini. Oke, Bapak share screen dulu ya. Bapak share screen dulu untuk materi kita hari ini. Oke, sudah kelihatan ya? Kelihatan? Kelihatan. Nah, kita alhamdulillah kita menyambung materi yang minggu kemarin. Jadi minggu kemarin kita kan sudah membahas masalah dampak-dampak dari globalisasi. Jadi apa itu globalisasi sudah kita pelajari pada pertemuan pertama kemarin. Terus yang pertemuan keduanya dampak-dampaknya ada positif dan negatif. Nah, hari ini kita akan membahas masalah apa permasalahan yang muncul. Jadi lebih ke arah negatif ya. Akibat dampak negatif itu permasalahan apa yang muncul akibat dari globalisasi ini. Nah, jadi yang namanya permasalahan itu sesuatu yang dianggap atau sesuatu yang tidak sesuai dengan kenyataan, harapan tidak sesuai dengan kenyataan, itu permasalahan. Nah, ketika globalisasi ini terjadi, diharapkan globalisasi ini membawa sesuatu yang ideal, sesuatu yang baik ya. Namun pada kenyataannya ada hal-hal yang tidak sesuai harapan masyarakat yang muncul sehingga membawa permasalahan. Nah, ini nanti akan kita pelajari. Selanjutnya, nah ini indikatornya. Indikatornya kalian akan dikatakan menguasai materi ini apabila memenuhi 6 hal ya, 6 hal. Yang pertama, kalian bisa mengidentifikasi, melihat apa saja permasalahan yang muncul akibat globalisasi. Jadi kalian bisa memisahkan, oh ini akibatnya. Terus menganalisis. Menganalisis ini memeriksa, melihat, mencari penyebabnya, kenapa globalisasi ini bisa terjadi permasalahannya yang ada di sekitar kalian. Jadi bukan hanya global ya. Kalau global itu seluruh secara umum. Nah, ini yang terjadi di sekitar kalian. Kalian kan hidup di masyarakat. Nah, di sekitar kalian itu apa yang terjadi? Masalah apa yang terjadi akibat globalisasi? Terus kalian nanti diharapkan minimal bisa menyimpulkan permasalahan yang muncul akibat dari globalisasi. Nah, bagaimana caranya? Nanti ada prakteknya. Prakteknya mengamati lingkungan sekitar kalian. Tentunya kita tidak mungkin turun ke masyarakat ya karena sekarang musim pandemi. Tapi tentunya kalian sering melihat, sering bersentuhan dengan globalisasi ini. Nah, nanti dibayang-bayang aja seperti apa permasalahan yang ada di sekitar kalian. Terus setelah hasil pengamatan, nanti kalian diskusikan dengan kawan kalian satu kelompok. Nanti Bapak bagi kelompok ya. Kalian nanti diskusikan. Setelah itu apa sih yang masalah yang umumnya terjadi? Mungkin nanti kalian membayangkan dan ada kesalahan. Nah, nanti dibantu oleh kawan untuk membenarkannya seperti apa. Nah, terus setelah kalian bisa mendiskusikan, nanti hasilnya kita presentasikan ya.
presentasikan. Nanti kalau mungkin ada tanggapan dari kawan, nanti kawan boleh untuk memberikan masukan atau sanggahan atau mungkin penambahan ya. Jadi kawan umpamanya, Pak, si A itu dalam mempresentasikan ada kekurangan, saya ingin menambahkan. Nah, seperti itu ya. Jadi ini nanti yang akan kita lakukan selama pembelajaran dan apa yang kita bahas selama pembelajaran. Oke, sebelum kita masuk materi, pernah lihat gambar ini atau pernah menikmati makanan ini? Pernah, Pak. Pernah ya? Pernah. Makanan Pak. apa ini? Donat. Donat. Hari-hari. Donat. Hari-hari, Ada wah, begitu, Pak. hebat. Ada donat, ada apa lagi? Itu Untuk ada apa? burger ya. Untuk mungkin Ada donat, Pak, donat. ya, untuk itu kan donat khas asli tempat kita ya. Iya, nah ini makanan dari mana kira-kira? Kalau boleh tahu. Dari mana kira-kira? Kira-kira Dari Amerika, Pak, Amerika. Amerika, dari Eropa ya, makanan Eropa, dari Eropa. Eropa, makanan cepat saji khas dari Eropa. Nah, makanan ini kan yang namanya globalisasi itu kan artinya mendunia ya, artinya ada hubungan yang intens dari wilayah yang berbeda. Tentunya selain ekonomi juga budaya juga masuk. Nah, makanan ini adalah makanan yang berasal dari Amerika atau dari Eropa ya, dari Eropa, makanan cepat saji yang masuk ke tempat kita. Tentunya ada hal-hal yang berubah ya ketika hal ini masuk. Salah satunya budaya makanan khas kita mulai tidak terlalu digemari lagi oleh remaja-remaja sekarang. Mereka lebih senang memakan makanan seperti ini karena dianggap lebih gaul, ya kan, lebih gaul. Terus juga banyak permasalahan yang muncul akibat hanya dari makanan yang masuk ke tempat kita. Salah satunya adalah obesitas ya, karena tingginya kandungan gula dan karbohidrat dari makanan ini. Nah, jadi sebetulnya satu hal sesimpel makanan saja itu bisa membawa dampak atau membawa permasalahan bagi masyarakat. Walaupun memang ada dampak positifnya ya. Dampak positifnya tentu kita merasakan bagaimana makanan-makanan khas yang tidak ada di tempat kita. Tapi akibat dari ini banyak permasalahan juga yang mengikuti. Nah, ini adalah dampak negatif. Sebuah contoh dari dampak negatif yang tentunya ini kalian sering ya merasakan ini. Nah, selanjutnya, nah ini penilaian kita hari ini ya. Jadi penilaian itu Bapak untuk sikap itu Bapak masukkan ke dalam 4 kriteria. Yang pertama kehadiran, terus on cam atau kamera dinyalakan, terus on mic atau mic-nya dinyalakan, dan bagaimana komunikasi kalian dengan guru ya. Nah, jadi semakin tinggi, semakin kriterianya tinggi, berarti nilainya semakin baik. Nah, paling rendah itu nilainya 1. Jadi nanti hasil dari keempatnya ini ditambahkan, dibagi 16 dikali 100. Jadi kalau semuanya sangat baik, kehadirannya sebelum kegiatan, on cam-nya dari awal sampai akhir, mic-nya hanya saat diperlukan, siswa selalu komunikatif. Jadi ketika guru menanyakan kalian selalu menjawab atau kalian ingin bertanya, nah ini nanti akan dapat poin 16. Dibagi 16 berarti sama dengan 1 dikali 100. Nah, maka hasil nilainya 100. Nah, seperti itu ya. Jadi tolong diperhatikan untuk sikap. Nah, ini untuk penilaian prakteknya nanti. Ya, ada diskusi, nanti akan Bapak lihat melalui grup WA, terus ada instrumen unjuk kerjanya, nanti ada ya, kalian akan disuruh membuat sebuah video. Oke, nah untuk apa kita belajar? Untuk apa kita belajar tentang permasalahan yang muncul akibat globalisasi ini? Jadi nanti tujuannya dengan kita menggunakan metode, jadi pembelajaran kita hari ini menggunakan PBL atau Problem Based Learning, jadi berdasarkan masalah yang muncul atau yang kalian identifikasi tadi, itu kalian bisa menganalisis, mengidentifikasi, menyimpulkan berbagai permasalahan sosial akibat globalisasi, baik di tingkat global maupun di tingkat lokal, baik di seluruh dunia secara umum ataupun di sekitar lingkungan kalian. Nah, sehingga apa?
ketika kalian nanti sudah tahu apa itu permasalahan yang muncul akibat globalisasi, kalian bisa bersikap positif, bersikap baik dalam menghadapi permasalahan globalisasi. Karena globalisasi ini kalau efek negatifnya, kalau kita tidak tahu efek negatifnya, maka ini akan berbahaya bagi kita. Kita kan sekarang sering lihat kan bagaimana bahaya-bahaya seperti game online, ya kan, konsumtif, membeli sesuatu tanpa keperluan. Nah, seperti itu ya, itu sangat berbahaya bagi kita. Oke. Buat apa? Nah, karena ini menurut mantan presiden kita ya, Susilo Bambang Yudhoyono, bahwa manusia yang cerdas di era globalisasi itu ialah orang yang pandai dan bijak membendung pengaruh buruk dari globalisasi. Globalisasi itu tidak buruk ya, globalisasi itu baik, positif, bagus. Namun ketika kita terlena dengan globalisasi, maka dampak negatifnya itu yang berbahaya bagi kita. Nah, jadi bagaimana orang yang cerdas? Orang yang cerdas itu adalah orang yang bisa membendung, menahani, membuat dirinya tidak terpengaruh dari dampak buruk globalisasi itu. Nah, jadi harapannya setelah belajar ini kalian bisa bertahan ya, bisa bertahan dalam membendung pengaruh buruk dari globalisasi. Oke, paham ya? Nah, oke, alhamdulillah, sip. Nah, selanjutnya untuk lebih memahami kita apa itu permasalahan yang muncul akibat globalisasi, ini Bapak tayangkan sebuah video ya. Bapak tayangkan sebuah video, tolong disimak. Nanti kalian akan diminta apa pendapat kalian terhadap globalisasi ini. Bapak ini dulu ya, Bapak rubah pengaturan mic-nya supaya muncul suaranya di sana. Pemirsa Indonesia dan bangsa sedang masuk ke dalam era globalisasi. Di era ini apa saja bisa terjadi, termasuk pergeseran budaya. Banyak perubahan yang dirasakan oleh masyarakat. Pergeseran budaya juga mempengaruhi psikologis masyarakat. Berikut liputannya. Dan informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita dalam Ayu Sore. Saya Apriya Putri dan saya Syafati Suryo. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa. Masyarakat dunia termasuk Indonesia sedang masuk ke dalam era globalisasi. Merunut waktu dalam 5 tahun belakangan ini, kita seringkali mendengar kata globalisasi, baik itu dalam media massa ataupun melalui percakapan sehari-hari. Proses saling mempengaruhi adalah gejala wajar dalam interaksi antar masyarakat. Melalui interaksi dengan berbagai masyarakat lain, bangsa Indonesia telah masuk ke dalam era globalisasi. Oleh karena itu, globalisasi bukan hanya soal ekonomi, tetapi juga terkait dengan masalah atau isu makna budaya, di mana nilai dan makna yang melekat di dalamnya masih tetap berarti. Namun, globalisasi kini mampu menggeser nilai-nilai budaya di Indonesia. Globalisasi dapat merubah perilaku masyarakat karena pertukaran informasi dari luar. Budaya dapat diartikan sebagai nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat ataupun persepsi yang dimiliki oleh warga masyarakat terhadap berbagai hal. Nilai-nilai maupun persepsi sangat berkaitan dengan aspek-aspek kejiwaan atau psikologis, yaitu apa yang terdapat dalam alam pikiran. Pengaruh globalisasi yang menyebabkan pergeseran budaya seperti yang terjadi di Indonesia. Banyaknya kasus yang terjadi di sekolah-sekolah, siswa-siswi yang tidak lagi menghormati guru-gurunya. Siswa melawan guru sudah biasa terlihat di lingkungan sekolah. Tidak hanya itu, pergeseran budaya karena globalisasi juga berdampak pada psikologis masyarakat, sehingga masyarakat mudah terprovokasi, yang pada akhirnya menimbulkan benturan-benturan psikologis dan sosiologis antar masyarakat. Selain itu, masyarakat juga menjadi mudah bertindak anarkis. Untuk menghadapi hal tersebut, ada beberapa alternatif untuk mengatasinya, yaitu meningkatkan sumber daya manusia dan mengembalikan peran aparat pemerintah sebagai pengayom dan pelindung, bukan sebaliknya, justru menghancurkannya demi kekuasaan dan pembangunan dalam bidang ekonomi saja. Oke. Kedengaran tadi? Kedengaran. Dengar Pak, dengar. Oke, nah, Ada. dengar ya. Ada Pak, ada. Sip. Oke, berarti sudah ya, paham ya
bagaimana globalisasi itu membawa pergeseran budaya atau dampak negatifnya ya, atau permasalahan yang muncul. Nah, kira-kira apa pendapat kalian terhadap video tersebut? Oke, Tanggapannya. Tanggapannya. Oke, silakan Pak Riansyah. Globalisasi. Apanya? Mona? Isi video tentang pergeseran budaya akibat globalisasi. Pergeseran budaya akibat globalisasi. Terus Indonesia memasuki era globalisasi, Mas. Oh, Indonesia memasuki era globalisasi. Oke, ada lagi. Siswa melawan guru akibat pengaruh globalisasi. Oke, siapa? Mona atau bisa angkat-angkat aja supaya Bapak jangan bingung. Lompat. Ripki angkat tangan tuh. Lewat aplikasi ya. Ada di sana untuk hand raise-nya. Ya, contoh. Oke, silakan. Melawan guru akibat pengaruh dari globalisasi, Pak. Oh, siswa melawan guru akibat pengaruh dari globalisasi ya. Dampaknya ya. Oke, siapa lagi? Oke, Muhammad Arsyad. Alpa Rizky ya? Ya, Pak. Oke, silakan. Siapa dulu? Menurut saya, globalisasi ini bisa mengubah sifat masyarakat kita, Pak. Oke, mengubah masyarakat ya. Ya. Apa lagi? Siapa tadi? Arsyad? Apa Arsyad? Oke, apa lagi? Mengatasi pergeseran budaya dengan cara meningkatkan SDM, Pak. Sumber daya, Pak. Ya. Mengatasi pergeseran budaya bisa menggunakan atau meningkatkan SDM. Oke, jadi itu ya. Ada beberapa tadi pendapat dari video tersebut. Tapi intinya ya, akibat globalisasi ini umumnya membawa pengaruh terhadap pergeseran budaya. Itu yang paling utama ya. Walaupun sebetulnya banyak lagi dampak-dampak dari globalisasi. Tapi yang di video tadi itu menjelaskan tentang bagaimana perubahan budaya itu terjadi atau pergeseran budaya itu terjadi akibat dari globalisasi yang membawa pengaruh kepada perilaku masyarakat. Oke. Kira-kira kalian kalau Bapak lihat sudah mulai bisa nih, sudah mulai memahami bagaimana efek-efek permasalahan atau efek-efek negatif dari globalisasi. Nah, sekarang Bapak minta kalian akan Bapak bagi dua grup ya, akan Bapak bagi menjadi dua grup atau dua kelompok. Jadi nanti dua kelompok ini silahkan bergabung di grup WA yang linknya nanti akan Bapak berikan. Nanti di sana kalian silahkan tuliskan apa saja dampak, apa saja masalah yang muncul akibat globalisasi dan apa faktor penyebabnya. Nanti akan Bapak jelaskan ya bagaimana cara mengisinya sesuai dengan LKPD. Yang pasti Bapak bagi dulu ya hari ini kelompoknya. Oke, Bapak membaginya secara acak ya supaya tidak ada yang wah ulun pakai kehendak lawan yang ini atau wah ulun maunya sama kawan yang ini. Nah, kita supaya tidak seperti itu lalu Bapak bagi secara acak. Nah, kalian nanti silahkan lihat. Nah, ini ya ada nama-nama kalian yang hadir hari ini sudah Bapak tandai dan Bapak masukkan ke dalam aplikasi ini. Ini ada dua kelompok nanti ya, ada dua tim. Oh ya, kita refresh dulu karena kelamaan tadi Bapak buka. Kita refresh sebentar. Nah, oke. Kita bagi jadi dua tim. Nah, ada tim 1, ada tim 2. Oh, berarti ini genap ya jumlahnya. Sama jumlahnya. Coba lihat nama kalian. Ya, lihat nama kalian. Kalian masuk di tim mana? Sudah ya? Nah, setelah tahu timnya, kalian silakan masuk menggunakan link yang Bapak kirimkan melalui chat di kolom chat room ya, chat Google Meet ini. Nah, itu ada dua. Yang tim 1 silahkan bergabung di tim A. Ada ya, muncul ya pesannya ya. Ada muncul pesan. Ada Pak, ada. Ada ya.
Silakan klik itu. Kalian nanti akan masuk ke grup WA, akan masuk ke aplikasi WA. Yang aplikasi Google Meet-nya ini jangan ditutup. Ya, jangan ditutup. Silakan masuk ke grup WA itu. Yang A masuk ke kelompok A, yang B masuk ke kelompok B ya. Nah, ini akan kelihatan nanti di sini. Nah, ini belum ada yang masuk lagi. Nah, ini mulai sudah ya. Ada yang bergabung. Tim A ada Raudatul Jannah, tim B Espana Monasari, sama siapa ini ya? Bapak tidak tersimpan di Ansar, Pak, Ansar. Ansar ya. Oke, Ansar. Oke, silakan bergabung dulu ya. Sambil bergabung Bapak akan menjelaskan ini link WA-nya. Kalau susah untuk mengklik di sana, silakan ketikkan aja ini di browser kalian. Bisa di Google Chrome, atau bisa di Mozilla, atau bisa di Peramban. Biasanya ada bawaan handphonenya. Nanti akan otomatis masuk ke grup WA-nya. Ini sudah Bapak persingkat S.ID tim sosiologi strip A ya. Jadi S.ID _tim strip sosiologi strip A. Untuk B-nya S.ID tim strip sosiologi strip B. Bapak permudah supaya kalian kalau memang tidak bisa mengklik di pesan itu, kalian bisa mengetikkannya langsung di browser, nanti akan diarahkan langsung ke aplikasi WA. Sudah ya? Bapak lihat dulu apakah sudah mulai bergabung. Oh, ya, sudah banyak ya. Oke, sambil bergabung Bapak akan menjelaskan dulu bagaimana langkah kerjanya. Jadi ini LKPD yang sudah Bapak kirimkan di grup WA ya. Ini LKPD-nya. Jadi nanti di LKPD itu ada KD dan IPK, kompetensi dasar dan indikator pencapaian. Itu nanti yang harus kalian pahami atau harus kalian capai adalah itu ya, kategorinya itu. Nah, terus bagaimana petunjuk kerjanya? Yang pertama, amati lingkungan sekitar kalian yang berhubungan dengan permasalahan sosial. Jadi secara umum permasalahan yang ada di sekitar kalian itu seperti apa? Tentunya kalian kan hidup di masyarakat. Tidak perlu turun ke masyarakat. Kalian ketika berinteraksi sehari-hari dengan lingkungan kalian pasti menemui permasalahan-permasalahan. Ya, ada yang kecanduan game online, ya kan? Ada yang terjerat pinjaman online. Nah, sekarang lagi rame pinjol itu ya, pinjaman online itu yang minjem duit melalui handphone, cukup modal KTP. Nah, itu ya. Setelah kalian mengamati apa saja ini kira-kira ya sudah dapat banyak umpamanya. Nah, lalu identifikasi permasalahan itu apakah diakibatkan oleh globalisasi apa tidak. Kalau diakibatkan oleh globalisasi, maka masukkan ke dalam catatan dulu. Ya, masukkan ke dalam catatan dulu. Paham ya? Jadi sediakan kertas, masukkan ke dalam catatan dulu. Setelah itu, setelah kalian dapat ya, kalian tuliskan di dalam, atau bisa saja sih tidak usah dicatat, langsung dituliskan di dalam grup WA. Ya, langsung dituliskan ke dalam grup WA. Jadi umpamanya permasalahan titik 2 kecanduan game online. Apa kira-kira penyebabnya? Oh, penyebabnya karena sekarang ada berbagai macam game online atau handphone untuk support game online itu sekarang sudah murah atau mudah didapat. Atau internet sekarang mudah diakses. Ya, kalian kan hidup mulai kecil sudah bersentuhan dengan internet ya, Bapak yakin tahu itu. Nah, ya jadi seperti itu. Terus permasalahan yang lain apa? Oh, terjerat pinjaman online. Kenapa? Karena sekarang banyaknya aplikasi pinjaman online dengan mudah. Dengan syarat yang mudah. Nah, bisa ya seperti itu, silahkan kalian tulis di sana. Nanti tuliskan di dalam sini. Ya, tuliskan di bagian di dalam grup WA ini. Nanti Bapak akan melihat di sini sebanyak apa dapatnya. Paham ya? Paham? Paham. Oke. Paham. Kalau sudah paham, Paham. ya kalau sudah paham, nanti
Setelah sudah tertulis di sana, kalian sambil catat di dalam LKPD itu, ya, apa yang kalian dapat dari grup WA itu. Bukan hanya punya kalian yang bisa dicatat, punya kawan-kawan pun boleh dicatat di sini, ya. Sebanyak mungkin, yang penting sesuai, ya. Kalau ada kawan umpamanya bercanda atau kawan itu menuliskannya salah, kalian bisa di sana tanggapi, oh salah yang itu, yang benar tuh seperti ini. Paham ya? Paham, Oke. paham. Kalau begitu, Paham. setelah selesai, lalu kalian silahkan untuk mempresentasikan. Nanti presentasinya Bapak acak ya, jadi tidak ada yang tidak bekerja, semua harus bekerja. Kalau ada yang tidak bekerja, ketika acakan itu ketika kalian dapat kesempatan untuk presentasi, tentunya kalian tidak akan bisa untuk presentasi itu ya. Jadi silahkan kalian kerjakan. Bapak lihat, Bapak beri waktu sekitar berapa ya? 15 menit ya. Bapak beri waktu sekitar 15 menit. 10 menit aja, 10 menit untuk kalian diskusi di grup WA. Oke, silakan. Ketikan di WA itu. Apa saja kira-kira yang kalian ini. Wah, mulai sudah ya. Mulai ada. Oke. Wah, ini tes. Oke, masuk. Ya, silakan. Oke, Bapak tunggu ya sekitar 10 menit untuk menyampaikan pendapat masing-masing. Apa saja, banyak remaja kecanduan get. Oke. Apalagi? Oke, minta linknya. Oke, Bapak kirim ulang. Nah. Akibatnya juga ya. Akibatnya tuliskan. Penyebabnya. Apa penyebabnya? Permasalahan remaja kecanduan karena murahnya get masa sekarang. Iya. Kalau zaman Bapak dulu, kalau nggak punya uang 3 jutaan, nggak bisa beli handphone. Kalau sekarang, handphone gaming 1 juta pun ada sudah ya. Oh, berpakaian terbuka. Akibatnya apa? Penyebab bukan akibat ya, penyebab. Penyebabnya apa? Nah, ini kriminalitas, faktor penyebabnya kemiskinan, pengangguran. Oke. Benar itu. Jadi kriminalitas itu salah satu permasalahan juga yang muncul akibat globalisasi. Terus mudahnya mengaku, wah ya. Yo, grup B mulai lebih banyak ini. Wah. Norma kita. Oke. Silahkan teruskan sebanyak-banyaknya. Sambil nanti dipilih ya, dicatat di dalam LKPD kalian yang mana kira-kira yang menurut kalian itu sesuai ya. Oh ya, kurang sopan santun ya. Mudahnya akses. Oh ya, berita hoax atau hoax ya sekarang. Berita palsu atau kita dulu itu kabar burung. Ya. Nah, ini penipuan online, iya. Wah, mudahnya nonton video porno. Oke, juga termasuk gitu ya dalam salah satu globalisasi efeknya ya. Karena sekarang globalisasi itu kan informasi dan komunikasinya maju. Kalau dulu informasi dan komunikasi itu terbatas, kita hanya bisa melalui televisi, terus ada badan sensor film. Kalau zaman Soeharto itu kan Departemen Penerangan. Tentunya hal-hal yang boleh dikonsumsi oleh masyarakat itu diatur oleh negara. Nah, sekarang bebasnya, walaupun sudah ada internet positif, tapi ya
tidak banyak membantu ya. Apalagi sekarang kecanggihan teknologi atau bagaimana cara membuka blokirnya itu ya banyak juga bertebaran. Jadi makanya tadi sesuai di video SDM itu yang diperlukan ya. Oh, banjir saat musim hujan ya. Bisa juga akibat tambang ya. Kita di bulan Februari kemarin ya yang kena banjir bandang itu, sekarang di Kalteng juga. Di Kalteng juga sudah banjir parah itu. Oke, mabuk-mabukan. Wah. Ya. Mudah-mudahan tidak ada di sini ya. Nah, meniru gaya Eropa. Iya. Penyakit baru. Oh ya, COVID ya. COVID juga salah satu penyakit baru. Apalagi sekarang akibat globalisasi banyaknya arus arus perpindahan manusia ya dari satu negara ke negara lain, bahkan memunculkan varian-varian baru. Yang terakhir banyak menimbulkan korban yang di tempat kita ini varian Delta ya. Sekarang katanya keluar lagi varian MU, varian MU. Nah, Bapak kurang informasi lagi bagaimana apakah dampaknya lebih parah daripada varian Delta ini. Makanya kita harus tetap menerapkan protokol kesehatan. Oke. Penyakit baru ya. Terus menggunakan obat-obatan terlarang. Oh ya, sama ya. Pinjaman online, penipuan online. Iya. Oke. Masuknya budaya luar melalui televisi. Penyakit COVID karena mudahnya akses transportasi. Oh ya, yang tadi ya. Oke. Buluk ini siapa Buluk? Iksan lah. Oh ada Iksan beda ya. Alpariji Pai Buluk. Oh Alpariji. Kenapa namanya aneh-aneh? Wah ini salah satu dampak globalisasi juga kayaknya ya. Lupa ganti nama, Pak. Dampak negatif globalisasi, Pak. Oh iya, dampak negatif globalisasi juga ya. Namanya diubah-ubah. Iya. Ah, ya. Nah ini ada juga Acat. Ya gua banggalah dengan nama sendiri ya. Usahakan. Kalau Bapak sangat bangga dengan nama Bapak. Ya, oke. Acet termasuk nama panggilan saya, Pak. Oh iya, Arsat ya. Dipanggil Acat. Oke. Nama adalah doa ya. Jadi kalau bisa nama itu gunakanlah nama yang baik. Ya, gunakanlah nama yang baik. Karena nama adalah doa. Setiap kali orang memanggil kita berarti mendoakan kita. Kalau namanya kurang baik, ya berarti orang mendoakan kurang baik. Nah itu ya hati-hati nanti. Oke, makanya nama itu kan dibuat biarpun dipotong kalau bisa artinya baik ya. Sudah diganti. Wah ya mantap. Oke. Wah rame ya. Permasalahan belanja yang tidak penting. Iklan yang mudah dilihat. Oh iya. Handphone per 3 bulan ya. Per 3 bulan biasanya diganti. Kalau ada uangnya. Karena iklan handphone itu per 3 bulan keluar yang baru. Kalau orang-orang kaya yang memang uang hampir nggak kepakai, mereka akan ganti terus. Karena memang seperti itu trennya. Oke. Ya, menyaring informasi karena Oke, iya, tidak bisa menyaring informasi lagi. Karena berita sekarang itu menarik ya. Menarik bagi kita. Oke. Gimana? Sudah cukup? Ini banyak nih. Kalau ditulis lumayan. Oke, gimana? Sudah cukup? Sudah, Pak. Sudah ya? Oke. Sudah sambil dicatat tadi ya?
Jadi nanti ketika sudah Sudah, Pak, Bapak sudah terpilih, nanti bisa dipresentasikan kepada kawan-kawan. Kita sambil membaca apakah dia itu atau yang terpilih ini memahami atau mengikuti ya pembelajaran kita. Idris ya. Kalau gitu Bapak Acak ya. Bapak Acak untuk yang mempresentasikan. Bapak pilih 2 orang aja dulu. 2 orang yang nanti mempresentasikan hasil dari diskusi kita, diskusi kalian melalui grup WA tadi. Oke, nah ini pemilihannya kita kayak arisan. Kayak arisan kita. Oke, tunggu. Bapak ambil nama kalian yang hadir tadi. Nah. Oke, kita mulai ya. 1, 2, 3. Oke, kita pilih. Oke. Ya. Idris ya. Siap-siap Idris. Oke, satu lagi ya, kita langsung pilih. Pilih satu lagi. Idris. Oke. Selanjutnya yang kedua Muhammad Rifki. Terima kasih, Pak. Good luck Muhammad Rifki. Dapat ini. Selamat. Apa? Dapat door prize ya. Dapat sepeda dari Jokowi. Oke, nah ini ada. Bisa di-mute dulu. Suaranya kedua. Oke. Ini ada dari Idris, ada Muhammad Rifki nanti. Nah, ini Bapak katakan beruntung ya. Karena nanti ada tugas yang akan dikurangi. Ada tugas yang akan dikurangi ketika nanti mereka terpilih. Ya, oke. Kita persilahkan kepada Idris dulu ya. Mana Idris? Oke, silakan sampaikan nanti tadi apa penyebabnya, apa permasalahannya, apa penyebabnya ya. Oke, silakan. Untuk Idris beri waktu. Permasalahannya sikap hidup boros. Faktor penyebabnya banyaknya iklan yang menarik, yang mudah diakses. Permasalahan akibat globalisasi, kurang sopan santun, faktor penyebab meniru gaya masyarakat yang tidak sesuai dengan adat masyarakat. Kecanduan game online, faktor mudahnya mengakses game online, menggunakan obat-obatan terlarang akibat penyelundupan obat-obatan terlarang dari negara asing, berpakaian terbuka karena meniru tren berpakaian yang tidak sesuai dengan norma kita. Sudah, Pak. Oke. Silakan tutup dulu. Kenapa noise suaranya? Nah. Oke. Selanjutnya itu tadi ya pendapat dari Idris. Oke, ada bermacam-macam tadi. Selanjutnya kita dengarkan dari Muhammad Rifki. Silakan Muhammad Rifki. Ya Pak, terima kasih Pak. Oke. Permasalahan yang pertama saya dapat yaitu penipuan online. Faktor penyebabnya adalah mudah mengakses data pribadi dari masyarakat. Kemudian yang kedua, lebih menyukai budaya luar sehingga lunturnya budaya lokal. Oke. Faktor penyebabnya adalah masuknya budaya lokal melalui televisi dan internet.
Yang ketiga, permasalahannya adalah banyak hutang. Kemudian faktor penyebabnya munculnya pinjaman online. Yang keempat, tidak bisa menyaring informasi. Faktor penyebabnya bebasnya informasi dari handphone yang mudah diakses. Kemudian sekian dari saya, Pak. Oke. Terima kasih Muhammad Rifki. Ya, jadi Bapak tangkap tadi ya, semuanya sudah cukup baik. Mungkin ada yang mau menambahkan atau mau menanggapi? Oke, silakan Pak Riansyah. Itu mic dulu. Oke, silakan. Oke. Saya menambahkan. Oke. Belum, Pak. Oke, silakan. Yang pertama, banjir saat musim hujan, Pak. Oh ya, banjir. Ya, yang sekarang sedang terjadi ya. Faktor penyebabnya akibat kegiatan pertambangan dari luar, akibat globalisasi. Oke, masuknya perusahaan tambang. Oke, terus? Anak pang, Pak. Oh, anak pang. Oke. Akibat terpengaruh budaya pang Eropa yang ada dari media sosial. Oke. Yang ketiga, berita hoax atau hoax. Oke. Akibatnya faktor penyebab mudahnya membuat informasi palsu dengan internet. Karena penyalahgunaan. Sip. Yang keempat, seks bebas dan mabuk-mabukan. Akibat mudahnya keluar masuk negara, Pak. Akses keluar masuk negara mudah. Oke. Iya, obat-obatan ya. Oke. Ada lagi? Ada, Pak. Oke, silakan. Muhammad Ansar. Oh, ada banyak yang menambahkan ya. Banyak, Pak. Silakan. Dulu, Pak. Saya dulu, Pak. Oke, silakan. Permasalahan akibat globalisasi mudahnya menonton video porno, Pak. Oke. Itu penyebabnya karena akses informasi yang tak terbatas, Pak. Oke. Jadinya internet semakin cepat. Iya. Yang kedua, banyak belanja yang tidak penting. Oke. Karena iklan yang mudah dilihat melalui HP dan market online, Pak. Oke, sip. Yang ketiga, rusaknya lingkungan akibat tambang. Oh, sama dengan Pak Riansyah tadi ya. Oh. Ya, karena penyebabnya harus masuknya perusahaan tambang yang merusak alam. Sip. Itu saja, Pak. Oke, terima kasih kepada yang tadi Idris, siapa tadi? Rifki ya, Pak Riansyah dan Muhammad Arsad tadi ya. Oke, kita ini dulu ya. Mungkin ada banyak ya yang ingin menyampaikan, tapi nanti kebagian nanti untuk menyampaikan presentasinya. Semua akan kebagian, tenang saja. Ya, jadi kita ambil 4 dulu, tapi intinya tadi ya yang Bapak tangkap tadi ada belanja online yang mengakibatkan konsumtif ya, kita membeli barang tanpa diperlukan, hanya ingin memuaskan lapar mata. Selanjutnya juga tadi kerusakan alam akibat tambang. Ya, mungkin ya karena kita hidup di lingkungan tambang ya, jadi kita tahu bagaimana rusaknya keadaan alam kita. Nah, oke, Bapak jelaskan dulu ya materinya. Nah, jadi globalisasi itu sebetulnya ya yang kalian sebutkan tadi itu merupakan semuanya adalah dampak dari globalisasi atau permasalahan yang muncul akibat globalisasi. Namun ya secara umum globalisasi itu dipisahkan menjadi dua permasalahannya dua hal. Yang pertama di tingkat global, artinya secara umum, secara menyeluruh di seluruh dunia dampaknya. Terus ada di tingkat lokal, di setiap negara atau di setiap lingkungan masyarakat. Nah, kita bahas dulu untuk tingkat global. Nah, tingkat global, ya, yang di tingkat global, itu terbagi menjadi 4.
ya. Terbagi menjadi 4. Yang pertama, mohon Muhammad Arsyad ya, sip. Yang pertama adalah neokolonialisme. Neokolonialisme ini adalah, kalau kolonial kita tahu kan, kolonial itu adalah penjajahan. Nah, kalau neokolonialisme ini adalah penjajahan gaya baru, di mana ketika globalisasi terjadi, akses transportasi dan komunikasi itu begitu mudah antar negara, maka penjajahan gaya baru ini akan muncul. Bagaimana penjajahan gaya baru? Dengan cara pemberian hutang atau investasi dalam hal ekonomi. Jadi biasanya negara-negara berkembang itu akan meminta atau berhutang dengan negara maju, di mana nanti negara maju ini akan mempengaruhi kebijakan dari negara yang berhutang. Makanya kita lihat saja negara kita atau negara-negara lain pun, yang hampir semua negara berkembang akan memiliki hutang dengan negara maju. Dan nantinya semua kebijakan negara berkembang yang berhutang itu harus tidak boleh merugikan negara maju yang memberikan hutang. Nah, ini dampak negatif. Tentunya apa yang terjadi? Kebijakan kita seolah-olah, ya, tanda kutip seolah-olah disetir oleh negara yang memberikan kita hutang. Kita pernah mengalami ketika berhutang dengan IMF, dengan Amerika. Nah, bagaimana Amerika mempengaruhi politik di negara kita? Sekarang kita berhutang dengan Cina. Bagaimana Cina begitu seringnya masuk ke wilayah kita, ya. Nah, seperti itu neokolonialisme. Selanjutnya ada lagi budaya populer, seperti yang kalian sebutkan tadi, anak punk, atau mungkin K-pop, ya, Korea ya. Nah, ini pasti Bapak, apalagi perempuan biasanya suka dengan K-pop ini. Laki-laki biasanya cenderung anak punk, ya, anak punk. Nah, ini adalah budaya luar yang dipopulerkan oleh media dan masuk ke negara kita. Akhirnya efeknya itu menjadi budaya yang digandrungi, disenangi oleh orang-orang di negara tersebut. Akhirnya budaya lama itu tidak disenangi lagi. Budaya asli itu mulai terkikis akibat munculnya budaya Eropa atau budaya luar. Nah, ambil contoh waktu Korea masuk ke tempat kita. Sekarang kan makanan-makanan Korea mulai menjamur, ya. Mana ada lagi kita yang mau makan makanan tradisional kita, seperti yang kata kalian tadi, wadai untuk. Ya, ketika mau apel ke rumah pacar, ya tentunya kalian membawa makanan-makanan yang modern. Nggak mungkin membawa makanan seperti itu, ya. Nah, ini salah satu bentuk juga terkikisnya budaya kita. Terus konsumerisme ini samalah kita katakan sebagai hidup boros. Melihat sesuatu, kita pengen, kita beli tanpa melihat manfaat dari benda tersebut. Ya, mubazir lah jakajar kita itu. Terus adanya kerusakan lingkungan juga. Nah, kerusakan lingkungan akibat dari salah satunya tadi tambang, ya, perusahaan asing masuk mengeksploitasi, mengambil kekayaan alam dari negara-negara lain. Kita ambil contoh kayak Adaro tempat kita itu kan asalnya adalah perusahaan asing. Bapak kemarin ada sempat membaca itu dari perusahaan mana, Bapak lupa. Tapi Adaro ini adalah perusahaan asing yang sekarang sahamnya sebagian besar juga dimiliki oleh Indonesia. Freeport kita tahu kan di Papua itu juga mengambil. Nah, efeknya ketika penggalian tambang itu tentunya kerusakan alam. Munculnya kawah-kawah bekas galian, terus tanah yang tidak lagi subur karena rusaknya ekosistem di sana. Nah, ini secara global, secara umum, artinya tidak di negara kita saja, di negara lain pun juga mengalami hal seperti ini. Terus bagaimana tingkat lokal? Nah, tingkat lokal ini adalah tingkat yang berada di sekitar kita, di satu negara lain. Memang mirip, tapi biasanya efeknya akan berbeda. Tapi memang sama menimbulkan masalah. Yang pertama, lingkungan. Banyak alih-alih fungsi lahan. Di tempat kita saja, yang dulunya adalah perkebunan karet, sekarang diganti dengan diganti dengan tambang. Ya, banyak, ya, bebas, ya, sekarang. Selanjutnya juga budaya mengalami pergeseran. Kita ambil contoh di tempat kita tadi. Bagaimana akibat dari K-pop tadi, makanan-makanan Korea sekarang menjamur. Ya, Bapak aja sempat merasakan bagaimana makanan-makanan Korea itu. Karena memang rasa penasaran kita muncul. Ada kepengen, ya.
wah ini makanan apa? Dan ada kelihatan kayak modernnya, ada trennya, sehingga apalagi para remaja ingin kelihatan eksis, lalu memakai budaya-budaya seperti itu. Nah, bahkan kan minuman suju itu minuman dari Korea yang mengandung alkohol, sekarang mulai rame di tempat kita. Bahkan ada yang dibuat non alkohol ya, walaupun itu sebetulnya alkohol pada masyarakat kita ini dilarang. Selanjutnya dalam bidang ekonomi juga banyaknya orang-orang yang kehilangan mata pencaharian akibat dari alih fungsi lahan tadi. Dibeli tambang membebaskan lahan, membeli lahan kita dengan harga yang sangat mahal. Kita jual, uang yang kita dapat itu ternyata habis karena dipakai setiap hari, sedangkan kita tidak memiliki lagi mata pencaharian. Akhirnya apa? Masyarakat banyak yang jatuh miskin, banyak yang kaya mendadak, terus setelah itu jatuh miskin mendadak. Selanjutnya juga di politik, ya di politik tadi juga berhubungan dengan masalah global. Politik dipengaruhi oleh negara-negara pemberi hutang. Nah, ini dampak yang muncul akibat dari globalisasi, baik di tingkat lokal maupun di tingkat global. Oke, paham kira-kira? Jadi yang kalian sebutkan tadi, itu sebetulnya bagian dari permasalahan yang muncul baik di tingkat lokal ataupun di tingkat global, baik yang seluruh dunia mengalami itu ataupun yang di daerah kalian. Paham ya? Paham. Paham. Selanjutnya kesimpulan. Nah, siapa yang bisa memberi kesimpulan? Oke, Pak Hriansyah, silakan. Bismillahirrahmanirrahim, Pak. Oke. Saya menyimpulkan atas diskusi tadi dan pembelajaran. Silakan. Oke. Globalisasi membawa dampak positif dan negatif. Namun dampak negatif membawa permasalahan bagi masyarakat. Jadi kita harus bisa mengambil yang positif dan jangan menyalahgunakan globalisasi ke arah yang negatif. Oke, sip. Jadi globalisasi, silakan tutup dulu mic-nya. Oke, jadi globalisasi tadi membawa dampak positif dan negatif ya. Jadi kita harus pintar-pintar memilah mana yang positif dan negatif. Kita pakai yang positifnya, kita buang yang negatifnya. Seperti itu ya. Oke, siapa lagi? Silakan, Muhammad Arsyad. Ya, saya mau menambahkan sedikit, Pak. Oke, silakan. Dari yang tadi kita pelajari, saya menyimpulkan pada tingkat global permasalahan yang muncul adalah neokolonialisme, budaya populer, konsumerisme, dan kerusakan lingkungan, sedangkan pada tingkat lokal adalah lingkungan, budaya, ekonomi, dan politik. Itu aja Pak yang saya dapat. Sudah Pak? Oke. Terima kasih Muhammad Arsyad dan Pak Hriansyah. Oke, jadi kesimpulan yang kita dapat hari ini ya, bahwa globalisasi itu ada yang positif, ada yang negatif. Bagaimana kita caranya, bagaimana kita harus bisa mencari mana yang positifnya, mana yang negatifnya, mana yang menjadi permasalahan, dan kita ambil yang positifnya sesuai kata dari mantan presiden kita SBY tadi ya, bahwa orang yang cerdas adalah orang yang bisa membendung pengaruh negatif dari globalisasi. Nah, dengan belajar ini kalian sudah tahu kan bagaimana dampak positif dan negatif dari globalisasi, bagaimana permasalahan yang muncul akibat globalisasi. Tentunya ketika kalian tahu sudah permasalahannya, maka kalian bisa untuk menghindarinya, dan ketika kalian sudah masuk di dalam sana, terkena permasalahan tersebut, kalian bisa menghindarinya atau menyelamatkan diri lah dari dampak dari permasalahan yang muncul akibat globalisasi. Nah, oke. Sebelum kita tutup pembelajaran, apakah ada yang perlu ditanyakan atau ada yang kurang paham? Halo?
Ya, paham Pak. Alhamdulillah paham. Paham, Pak. Alhamdulillah Pak, paham Pak. Oke, kalaunya paham, tentunya paham belum tentu Bapak bisa menilai pahamnya seberapa, ya kan? Pahamnya itu apakah apakah sangat paham, atau cuma pura-pura paham, Bapak tentunya tidak tahu itu ya. Yang pasti secara lisan paham. Nah, untuk mengukur pemahaman kalian sampai di mana, tentunya kita perlu ada tugas untuk mengukurnya. Karena paham ini kan masih subjektif ya, tidak bisa diukur masih sepaham apa. Nah, tentunya untuk mempermudahnya perlu adanya tugas. Nah, tugasnya bagi yang tadi sudah ada 4 ya, Bapak minta 2, ternyata ada 4, ada 2 yang bersedia lagi tambahan. Berarti 4 orang itu tidak perlu lagi mengerjakan sebagai bonus bahwa mau sudah menyampaikan. Yang belum, kalian silahkan buat presentasi menggunakan rekaman video. Jadi ambil handphone kalian, ya anggaplah handphone ya. Nanti selfie, rekam video secara selfie, atau bisa menggunakan tripod ya, menggunakan tripod. Kalau tidak ada silakan dengan selfie. Lalu kalian presentasikan hasil diskusi tadi. Setelah dipresentasikan, kalian bisa editing, diberi musik, diberi efek terserah, atau secara natural aja nggak apa-apa. Nanti setelah itu kalian kerjakan penilaian yang di sini. Penilaian 3 ini. Nah, ini linknya ya di Google Form. Nanti Bapak kopikan, Bapak akan paste di WA Group ya supaya lebih mudah, WA Group. Nah, nanti di dalam situ kalian silakan isi biodata, ada 4 menu ya. Kalian isi biodata. Setelah diisi biodata, kalian pilih, kalian kerjakan soal pilihan gandanya. Ada 5 pilihan ganda di sana. Setelah selesai, silakan klik berikutnya akan muncul menu upload video. Upload video kalian di sana. Ya. Upload video kalian di dalam link tersebut. Selanjutnya, setelah diupload, kalian klik lanjutkan. Nanti ada refleksi diri di sana. Kalian coba untuk menilai diri kalian sendiri secara jujur. Ya, apakah sudah memahami, apakah nanti di situ ada pertanyaannya, ada skalanya 1 sampai 5. Bila 1 berarti tidak, 5 berarti ya. Nah, nanti kalian baca aja di situ. Bapak yakin kalian paham gitu ya. Nah, kira-kira ada pertanyaan untuk penilaian ini? Paham ya? Paham. Oke. Kalaunya sudah paham, berarti kita tutup pembelajaran hari ini. Alhamdulillah kita sudah selesai. Sebelum Bapak tutup, pertanyaan sudah nggak ada lagi tadi ya kan. Sebelum Bapak tutup, ada baiknya kita berdoa semoga hasil dari kita belajar hari ini bisa membawa manfaat bagi kehidupan kita dan bisa membawa dipahami dengan baik ya. Oke, siapa yang memimpin doa? Pol. Siapa? Pak Riansa atau Muhammad ini? Oh ya, Pak Riansa, silakan. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, alangkah lebih baik kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, setelah kita selesai berdoa, berarti pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Salah hilapnya Bapak mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk siswa silahkan untuk keluar dari Pikon. Oke, silakan untuk lab dari Pikonnya. Oke, ada 3 lagi. Jaki, Rodatul Jannah. Oke, semua. Ya, selamat ya Pak Yus. Alhamdulillah sudah selesai. Ya. Wah, bisa lancar.
Kemarin untuk yang Pak Ahmad Syafi'i itu, aduh luar biasa ya Bu Mar. Tidak bisa kita record gitu. Untuk Pak Yus, kita akan mereview sesuai dengan jadwal nggih Pak. Ini kan kebetulan di jam 9 itu ada Bu Meli yang akan praktek juga sit-in. Kita juga di situ, saya dan Bu Mar. Jadi ini sementara kita tutup dulu, kita akan ketemu lagi sesuai dengan jadwal untuk beberapa hal yang perlu direview. Gitu Pak Yus. Ya, tapi secara umum bagus Pak, lancar semuanya. Selamat Bapak. Selamat Pak. Makasih Bu. Ya Bapak Ibu ya, kita akan masuk ke makasih Bu Tiwi. Pak Yus. Sami-sami. Salam.